Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma bawang putih yang ditumis dengan sedikit terasi menguar di udara, mengisi setiap sudut dapur dengan wangi yang begitu akrab dan menenangkan. Bagi Naila, ini adalah aroma sebuah rumah. Aroma dari sore hari yang berjalan persis seperti seharusnya. Di atas kompor, kangkung yang baru saja ia masukkan ke wajan mendesis riang, warnanya berubah menjadi hijau cerah yang segar. Di luar, langit jingga mulai memeluk perumahan mereka yang tenang, menandakan hari kerja akan segera berakhir dan keluarganya akan segera utuh kembali. Naila tersenyum tipis. Hidupnya sempurna. Ia memiliki Usman, suami yang penuh perhatian dan sukses sebagai seorang arsitek, dan ia memiliki Chiko, putra sematawayang mereka yang berusia 8 tahun, anak yang cerdas dan selalu membawa tawa ke dalam rumah. Rumah 2 lantai yang mereka tinggali adalah bukti nyata dari kesuksesan Usman. Setiap sudutnya dirancang dengan cermat, perpaduan antara kemewahan modern dan kehangatan sebuah keluarga. Foto-foto tergantung di dinding ruang keluarga, membekukan momen-momen bahagia, liburan mereka ke pantai, ulang tahun Chiko yang ke-7 dengan kue besar berbentuk robot, dan foto pernikahan Naila dan Usman 10 tahun yang lalu, keduanya tampak begitu muda dan penuh harapan. Naila sering menatap foto-foto itu dan merasa bersyukur. Ia mendapatkan semua yang pernah ia impikan. Sebuah kehidupan yang stabil, aman, dan penuh cinta. Tidak ada riak, tidak ada badai, hanya samudra ketenangan yang membentang luas. "Ibu, masaknya sudah mau selesai." Suara Chiko terdengar dari ruang tengah. Naila mematikan kompor dan meletakkan tumis kangkung ke dalam mangkuk saji. "Sudah, sayang. Sebentar lagi ayah pulang." "Chiko sudah mandi?" "Sudah, Bu." "Chiko wangi," sahutnya riang. Terdengar suara mainan plastik beradu, pertanda Chiko sedang sibuk dengan koleksi robot dan mobil-mobilannya. Naila berjalan ke ruang tengah sambil mengelap tangannya. Ia melihat putranya duduk di atas karpet tebal, dikelilingi oleh mainan yang bertebaran. Rambutnya yang hitam lebat masih sedikit basah, dan ia sudah mengenakan piyama bergambar dinosaurus kesukaannya. Hati Naila menghangat melihatnya. Chiko adalah pusat dunianya. "Mainannya dirapikan sedikit ya, nanti ayah tersandung waktu masuk," kata Naila lembut, duduk di sofa sambil memperhatikan putranya. Chiko menghentikan permainannya dan menatap Naila dengan mata bulatnya yang jernih. "Bu, mobil balap Chiko yang merah tidak ada. Sepertinya kemarin Chiko simpan di kotak mainan di bawah." "Di ruang bawah tanah?" tanya Naila. Chiko mengangguk. "Boleh Chiko ambil sebentar?" Naila ragu sejenak. Ruang bawah tanah mereka tidak seperti ruangan lain di rumah. Tempat itu agak lembab dan remang-remang. Lebih sering digunakan Usman sebagai gudang untuk menyimpan maket-maket tua proyeknya dan beberapa barang yang jarang terpakai. Usman baru beberapa bulan lalu memasang pintu baja baru yang kokoh untuk ruangan itu, katanya demi keamanan, agar tidak ada tikus atau hama yang masuk. Biasanya pintu itu selalu terkunci, dan hanya Usman yang memegang kuncinya. "Memangnya tidak dikunci pintunya?" tanya Naila. "Tidak, tadi Chiko lihat sedikit terbuka," jawab Chiko polos. Naila menghela napas. Mungkin Usman lupa menguncinya pagi tadi. "Baiklah, tapi hati-hati ya, sayang. Tangganya sedikit curam. Cepat naik lagi, jangan lama-lama di bawah." "Siap, Ibu." Chiko segera berdiri dan berlari kecil menuju pintu di dekat dapur yang mengarah ke ruang bawah tanah. Naila kembali ke dapur untuk menyiapkan meja makan. Ia menata piring untuk mereka bertiga, meletakkan mangkuk nasi yang masih mengepul, dan lauk pauk yang telah ia siapkan. Semuanya terasa normal. Suara denting piring dan sendok adalah musik pengiring sore harinya yang biasa. Ia membayangkan Usman akan segera tiba, mengeluh sedikit tentang macetnya jalanan sebelum memeluknya dan mencium kening Chiko. Mereka akan makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari masing-masing. Rutinitas yang indah, rutinitas yang ia cintai. 5 menit berlalu. Naila sudah selesai menata meja makan, namun Chiko belum juga kembali. Keheningan mulai terasa aneh. Seharusnya ia sudah mendengar suara langkah kaki kecil putranya menaiki tangga kayu. "Chiko, sudah ketemu mainannya?" Naila berseru, suaranya sedikit lebih kencang dari yang ia maksudkan. Tidak ada jawaban. Rasa cemas yang tipis mulai merayapi hatinya. "Chiko, jangan bercanda. Cepat naik." Hening. Hanya suara detak jam dinding di ruang keluarga yang terdengar, setiap detiknya terasa seperti sebuah pukulan genderang yang pelan. Naila berjalan mendekati pintu ruang bawah tanah yang sedikit terbuka itu. Udara dingin dan aroma apek yang khas menguar dari celahnya.
Ia hendak memanggil nama putranya sekali lagi ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki yang riang, melainkan langkah yang tergesa-gesa, panik, dan tidak beraturan. Pintu didorong dengan kasar dari dalam. Chiko muncul dari kegelapan, namun ini bukan Chiko yang ia kenal. Wajah putranya seputih kertas. Matanya yang biasanya berbinar kini melebar ngeri, menatap lurus ke depan seolah melihat sesuatu yang tidak bisa Naila lihat. Bibirnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya gemetar seolah sedang demam tinggi. Ia tidak membawa mobil balap merahnya. Tangannya kosong dan terkepal di sisi tubuhnya. "Sayang, ada apa? Kamu kenapa?" Naila langsung berlutut, mencoba memeluk tubuh kecil yang kaku itu. Chiko tersentak, seolah baru sadar ibunya ada di sana. Ia langsung menerjang dan memeluk kaki Naila dengan erat, begitu erat hingga Naila merasa sakit. Wajahnya terbenam di celana panjang Naila, dan ia terisak tanpa suara. Hanya getaran hebat di tubuhnya yang menandakan betapa besar ketakutan yang ia rasakan. "Chiko, bicara sama ibu. Kamu jatuh? Ada tikus di bawah?" Naila mencoba berbagai kemungkinan yang masuk akal, suaranya bergetar karena cemas. Chiko menggeleng kuat tanpa mengangkat wajahnya. Guncangan di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata, dan tatapan matanya menusuk Naila dengan permohonan yang putus asa. "Ibu." Suaranya serak dan pecah, nyaris seperti bisikan. "Bahaya. Ayo ambil koper dan kemasi barang-barang, kita harus pergi dari rumah ini sekarang, Bu. Jangan bilang siapa-siapa." Dunia Naila seolah berhenti berputar. Kalimat itu begitu tidak masuk akal, begitu absurd, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Pergi? Kemasi barang? Bahaya apa? Di dalam rumah mereka sendiri yang aman dan nyaman? Ini pasti hanya imajinasi seorang anak kecil yang ketakutan karena gelap. "Ada apa, Nak? Kamu lihat apa di bawah?" Naila mencoba bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas, mencoba menarik Chiko kembali ke dunia nyata. Chiko menggeleng lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencengkeram tangan Naila, kuku-kuku kecilnya menancap di kulit ibunya. "Tolong ibu percaya aja sama aku," isaknya, tatapan matanya memohon, mengiba, penuh dengan teror yang begitu nyata dan mentah. "Tolong, kita harus pergi sekarang. Sekarang." Di saat itulah Naila melihatnya. Di balik air mata dan kepanikan itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ini bukan ketakutan seorang anak terhadap monster di bawah tempat tidur, atau hantu di dalam lemari. Ini adalah ketakutan murni yang berasal dari pemahaman akan sebuah ancaman yang nyata. Ketakutan yang seharusnya tidak pernah ada di mata seorang anak berusia 8 tahun. Semua logika di kepala Naila berteriak bahwa ini gila. Suaminya akan segera pulang. Makan malam sudah siap di meja. Ini rumah mereka. Namun, intuisi seorang ibu, ikatan primal yang lebih kuat dari akal sehat, berteriak lebih kencang. Anaknya dalam bahaya. Atau lebih tepatnya, anaknya tahu bahwa mereka dalam bahaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila menggendong tubuh Chiko yang masih gemetar. Ia tidak lagi bertanya. Ia hanya menatap sekali lagi ke dalam mata putranya dan mengangguk. Keputusan itu terasa seperti melompat dari tebing tinggi tanpa tahu apa yang ada di bawahnya. Jalanan yang mereka lalui masih sama seperti 30 menit yang lalu. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya kuning hangat di atas aspal yang ramai oleh kendaraan para pekerja yang pulang ke rumah. Pemandangan yang begitu normal, begitu familiar, namun bagi Naila semuanya terasa asing dan mengancam. Seolah ia dan Chiko berada di dalam sebuah gelembung kaca, melaju menembus dunia yang bukan lagi milik mereka. Rumah dengan pagar putih dan taman yang terawat rapi, anak-anak yang bermain sepeda di trotoar, semua itu tampak seperti adegan dari film tentang kehidupan yang pernah ia miliki. Di kursi penumpang di sebelahnya, Chiko terdiam. Getaran di tubuhnya sudah mereda, namun ia masih memeluk boneka beruangnya dengan erat, wajahnya menempel ke kaca jendela, matanya menatap kosong keluar. Ia tidak menangis lagi, tetapi keheningan yang menyelimutinya terasa jauh lebih berat daripada isak tangis. Naila ingin sekali bertanya, ingin menuntut penjelasan, tetapi setiap kali ia membuka mulut, ia teringat kembali tatapan ngeri di mata putranya. Pertanyaan bisa menunggu. Keselamatan mereka tidak. Naila sendiri mencengkeram setir mobil begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin dan ketakutan ke seluruh tubuhnya. Kemana ia akan pergi? Ia tidak punya tujuan. Ia hanya tahu ia harus terus bergerak, terus menjauh dari satu-satunya tempat yang pernah ia sebut sebagai rumah.
Pikirannya melayang pada Usman. Apa yang akan Usman pikirkan saat menemukan rumah kosong dan meja makan yang tertata rapi? Ia pasti akan panik, khawatir, dan mencarinya. Rasa bersalah yang tajam menusuk Naila. Ia merasa seperti seorang pengkhianat, meninggalkan suaminya tanpa sepatah kata pun. Lalu, seolah menjawab pikirannya, ponselnya yang tergeletak di dashboard bergetar dan menyala. Sebuah melodi ceria yang biasa ia sukai kini terdengar, seperti sirene peringatan bahaya. Di layar, nama, suamiku, berkedip-kedip, ditemani foto Usman yang tersenyum lebar saat mereka berlibur tahun lalu. Secara refleks, tangan Naila terulur untuk meraih ponsel itu. Ia harus menjawabnya. Ia harus memberitahu Usman bahwa mereka baik-baik saja. Mungkin ia bisa mengarang cerita tentang ibunya yang sakit mendadak. Ia hanya perlu mendengar suara suaminya untuk menenangkan kekacauan di kepalanya. "Jangan, Bu." Suara Chiko terdengar tajam dan panik, menyentakkan Naila dari rencananya. Anak itu mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya kembali dipenuhi ketakutan. "Tolong jangan diangkat. Aku mohon, Bu." Naila menarik kembali tangannya seolah tersengat listrik. Ia menatap Chiko, lalu kembali ke layar ponsel yang masih menyala. Permohonan di suara putranya begitu kuat, begitu nyata. Ia membiarkan panggilan itu berdering hingga akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar lagi. Panggilan masuk dari Usman. Naila mengabaikannya. Panggilan itu berhenti, lalu mulai lagi. Terus-menerus, tanpa henti. Seolah Usman tahu Naila sedang melihat layar itu, dan dengan sengaja mencoba meruntuhkan pertahanannya. Diselingi panggilan, notifikasi pesan singkat mulai bermunculan satu persatu di layar. "Sayang, kamu di mana?" "Aku di rumah kosong." "Naila, angkat teleponnya. Aku khawatir sekali." "Apa terjadi sesuatu?" "Chiko baik-baik saja." "Tolong balas pesanku, sayang. Aku takut." Setiap pesan terasa seperti sebuah pukulan. Kata-kata itu penuh dengan kekhawatiran dan cinta, kata-kata dari Usman yang ia kenal. Keraguan mulai merayap kembali ke dalam benak Naila. Apa yang telah ia lakukan? Ia kabur dari suaminya sendiri, menyeret putranya ke dalam pelarian tanpa arah, hanya karena sebuah kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin Chiko salah lihat. Mungkin Chiko salah dengar. Anak-anak punya imajinasi yang liar. Bisa saja Chiko hanya ketakutan oleh bayangan atau suara aneh di gudang yang gelap. Panggilan telepon berhenti. Naila menghela napas lega, berharap teror itu berakhir. Namun kemudian, sebuah pesan terakhir muncul. Kalimatnya berbeda dari yang sebelumnya. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Itu tidak seperti yang terlihat. Pulanglah, Naila. Demi keselamatanmu." Naila membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya yang tadi berdebar kencang kini seolah berhenti berdetak. Ada sesuatu yang salah dengan pesan itu. Itu tidak seperti yang terlihat. Kalimat itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Chiko memang melihat sesuatu. Dan bagian terakhirnya, "Demi keselamatanmu." Itu bukan lagi permohonan seorang suami yang khawatir. Itu terdengar seperti sebuah perintah, sebuah peringatan, sebuah ancaman. Semua keraguan di benak Naila menguap seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Chiko tidak berbohong. Bahaya itu nyata. Dan bahaya itu datang dari suaminya sendiri. Dengan tangan gemetar, Naila mematikan ponselnya. Ia tidak tahan lagi melihat nama itu di layarnya. Ia harus mencari tempat untuk bersembunyi, setidaknya untuk malam ini. Ia melihat sebuah papan nama motel kecil yang remang-remang di pinggir jalan raya yang mulai sepi. "Motel Melati," tulisannya, dengan beberapa huruf yang lampunya sudah mati. Tempat itu tampak lusuh dan terlupakan. Tempat yang sempurna bagi orang-orang yang tidak ingin ditemukan. Naila membelokkan mobilnya memasuki area parkir yang berkerikil. Ia memarkir mobilnya di sudut paling gelap, di belakang sebuah truk besar. Ia memandang Chiko yang tertidur karena lelah, wajahnya terlihat damai dalam tidurnya, kontras dengan kekacauan yang terjadi. Hati Naila terasa sakit. Seharusnya malam ini Chiko tidur nyenyak di kamarnya yang nyaman, bukan di kursi mobil di parkiran motel asing. Ia memesan satu kamar dengan nama palsu dan membayar tunai. Kamar itu berbau apak dan lembab, dengan sprei yang tipis dan karpet yang warnanya sudah pudar. Sebuah televisi tabung tua bertengger di atas meja kayu yang reot. Tempat ini adalah kebalikan dari rumah mereka yang indah. Ini adalah realitas barunya. Naila membaringkan Chiko dengan hati-hati di atas tempat tidur. Ia menyelimuti putranya, lalu duduk di kursi di sudut ruangan,
memandangi pintu seolah setiap saat pintu itu bisa didobrak. Kelelahan yang luar biasa mulai menghantamnya, tetapi ia tidak berani tidur. Ia merasa seperti seorang prajurit yang berjaga di tengah wilayah musuh. Dan musuh yang paling menakutkan adalah pria yang fotonya tersenyum dari dompet di dalam tasnya, pria yang telah berjanji untuk selalu melindunginya. Malam itu, Naila tidak memejamkan matanya sedikit pun. Ia hanya duduk dalam kegelapan, mendengarkan napas teratur Chiko, dan mencoba memahami bagaimana kehidupannya yang sempurna bisa hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa jam. Peringatan gemetar dari putranya telah menyelamatkan mereka, tetapi sekaligus menjerumuskan mereka ke dalam sebuah mimpi buruk yang baru saja dimulai. Dan panggilan telepon yang meneror itu adalah bukti bahwa mimpi buruk ini akan memburu mereka kemanapun mereka pergi. Fajar menyingsing dengan ragu-ragu, cahayanya yang pucat dan kelabu menyelinap masuk melalui celah gorden yang tidak tertutup sempurna. Cahaya itu menerangi kamar motel yang terasa semakin sempit dan menyesakkan di pagi hari. Debu-debu halus menari-nari di udara, dan bau pengap dari karpet lembab terasa semakin menusuk hidung. Naila tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi kayu yang keras sepanjang malam, matanya terpaku pada pintu, setiap suara dari luar lorong membuatnya tersentak tegang. Kelelahan yang luar biasa menggerogoti tubuhnya, tetapi benaknya terlalu sibuk, berputar tanpa henti seperti kincir angin di tengah badai. Di atas tempat tidur, Chiko bergerak pelan. Ia mengerang kecil, matanya mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya terbuka. Untuk sesaat, ia tampak bingung, menatap langit-langit kamar yang asing dengan bercak-bercak air. Lalu, ingatan akan kejadian semalam kembali menghantamnya. Matanya langsung mencari-cari, dan napasnya tertahan saat melihat Naila duduk di sudut ruangan. "Ibu," panggilnya dengan suara serak. Naila langsung bangkit dan menghampirinya. Rasa lega yang hangat membanjiri dirinya melihat putranya terbangun. Ia duduk di tepi tempat tidur dan membelai rambut Chiko dengan lembut. "Ibu di sini, sayang. Semuanya baik-baik saja." Kalimat itu terasa seperti kebohongan. Tidak ada yang baik-baik saja. Namun, saat ini, ia harus menjadi sumber kekuatan bagi Chiko. Ia harus menjadi pelindung yang tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun di dalam dirinya ia merasa begitu rapuh dan hancur. "Ibu, kita di mana?" tanya Chiko, matanya mengamati sekeliling ruangan yang suram. "Kita di tempat yang aman untuk sementara," jawab Naila dengan suara tenang yang dipaksakan. "Tidak akan ada yang menemukan kita di sini." Chiko duduk dan bersandar pada bantal. Wajahnya masih pucat, dan ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Ketakutan semalam telah meninggalkan jejaknya. Naila tahu ini adalah saatnya. Ia tidak bisa terus berlari dalam kebutaan. Ia harus tahu apa yang telah mengubah putranya yang periang menjadi anak yang ketakutan dan waspada. Ia meraih tangan Chiko yang dingin dan menggenggamnya erat. "Chiko, ibu percaya padamu. Ibu percaya 100%. Tapi sekarang ibu perlu tahu, apa yang membuatmu begitu takut di ruang bawah tanah kemarin? Bisakah kamu menceritakannya pada ibu?" "Pelan-pelan saja." Naila memastikan sorot matanya lembut dan suaranya tidak menuntut. Ia menciptakan sebuah ruang aman di antara mereka, di tengah kamar motel yang asing itu. Chiko menatap mata ibunya, mencari kepastian. Setelah melihat kesungguhan di sana, ia akhirnya mengangguk pelan. Ia mulai bercerita dengan terbata-bata, suaranya nyaris berbisik. "Kemarin, Chiko turun ke bawah mau ambil mobil balap. Pintunya sedikit terbuka, jadi Chiko masuk. Di bawah gelap, tapi Chiko dengar ada suara." "Suara apa, sayang?" Naila mendorong dengan lembut. "Suara ayah," bisik Chiko, dan menyebut nama itu saja sudah cukup untuk membuat matanya kembali berkaca-kaca. Ayah sedang bicara dengan dua orang om-om. Mereka seram, Bu. Wajahnya tidak tersenyum. Naila merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. "Lalu apa yang kamu lakukan?" Chiko takut. Jadi Chiko sembunyi. Di belakang tumpukan kardus yang besar. Dari sana Chiko bisa lihat mereka sedikit. Chiko berhenti sejenak, menelan ludah seolah mencoba menghilangkan rasa pahit di mulutnya. Naila hanya diam, memberinya waktu. Ayah menyalakan laptopnya. Dia menunjukkannya ke om-om itu, lanjut Chiko. Di layarnya ada foto. "Foto apa?" tanya Naila, napasnya tercekat. "Foto kita, Bu. Foto ibu sama Chiko waktu di taman bermain. Yang ibu pakai baju kuning," katanya. Detail kecil itu membuat semuanya terasa lebih nyata dan menyakitkan. Tapi di foto itu, di wajah ibu sama wajah Chiko ada lingkaran merah. Naila merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Lingkaran merah. Seperti target. Ia mencoba tetap tenang demi Chiko, tetapi di dalam,
dinding pertahanannya mulai retak. Lalu, apa yang mereka bicarakan? Chiko tidak mengerti semuanya. Chiko mengakui, matanya menatap kosong, mencoba mengingat. Tapi Chiko dengar ayah bilang, mereka adalah jaminannya. Jika ada yang salah, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Jaminan. Sebuah kata yang terdengar begitu dingin dan transaksional. Kata yang tidak seharusnya digunakan untuk menggambarkan istri dan anaknya. Naila merasakan mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Gambaran itu begitu jelas di benaknya. Usman, suaminya, berdiri di ruang bawah tanah yang remang-remang, dengan santai membahas nasib keluarganya sendiri seolah mereka adalah barang gadaian. Senyumnya yang hangat, pelukannya yang erat, semua kebaikan yang pernah ia tunjukkan kini terasa seperti topeng yang mengerikan. Setelah itu, om-om itu mengangguk. Tambah Chiko, suaranya semakin pelan. Lalu ayah mematikan laptopnya. Mereka mau naik ke atas. Chiko takut sekali mereka lihat Chiko. Jadi Chiko diam saja sampai mereka semua pergi, dan Chiko dengar suara pintu atas ditutup. Naila memeluk putranya dengan erat, mencoba menyalurkan kehangatan dan kekuatan yang sebenarnya tidak ia miliki saat ini. Ia membiarkan Chiko menangis pelan di bahunya. Kini ia tahu, ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah pengkhianatan yang paling dalam dan paling gelap. Usman, pria yang ia cintai dan percayai, telah menempatkan mereka dalam bahaya yang tidak terbayangkan. Setelah tangisnya mereda, Chiko melepaskan pelukannya. Ada sesuatu yang lain di wajahnya, sebuah keraguan. Ia merogoh saku piyama dinosaurusnya. Ada lagi, Bu, katanya. Ia mengulurkan tangannya yang terkepal. Saat ia membukanya, sebuah benda kecil berwarna perak yang berkilau di bawah cahaya lampu motel yang redup tergeletak di telapak tangannya. Sebuah flash drive. Naila menatap benda itu dengan bingung. Ini apa? Sayang, kamu dapat dari mana? Waktu om-om itu sudah mau pergi, ayah meletakkan ini di atas sebuah kotak di dekat tempat Chiko sembunyi. Jelasnya. Chiko dengar ayah bilang, semua rencananya ada di sini. Ayah mau mengambilnya lagi, tapi teleponnya bunyi, jadi dia naik duluan. Dia bilang dia akan turun lagi nanti untuk mengunci pintu. Waktu Chiko lihat mereka semua sudah naik, Chiko cepat-cepat ambil ini, terus lari ke atas cari ibu. Naila menatap flash drive di tangan Chiko, lalu menatap wajah putranya. Dalam kepanikannya yang luar biasa, dalam ketakutannya yang murni, anak laki-laki berusia 8 tahun ini memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Sebuah tindakan kecil yang mungkin akan menentukan hidup dan mati mereka. Ia tidak hanya membawa peringatan, ia membawa bukti. Kepingan puzzle pertama dari sebuah gambar mengerikan yang Naila bahkan tidak tahu ada. Dengan tangan gemetar, ia mengambil flash drive itu dari telapak tangan Chiko. Benda itu terasa dingin dan berat di tangannya, jauh lebih berat dari ukurannya yang kecil. Benda ini adalah kotak Pandora milik suaminya. Di dalamnya ada jawaban, ada kebenaran. Tetapi Naila tahu, kebenaran itu mungkin akan menghancurkan sisa-sisa hatinya yang masih utuh. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus membukanya. Flash drive perak itu tergeletak di atas meja kayu yang rapuh di samping tempat tidur. Naila tidak bisa berhenti menatapnya. Benda kecil itu seolah memiliki denyutnya sendiri, sebuah jantung digital yang memompa rahasia-rahasia kelam. Selama hampir 1 jam, Naila hanya duduk diam, sementara Chiko kembali tertidur, kelelahan setelah menceritakan kembali traumanya. Di satu sisi, Naila ingin membuang benda itu ke toilet, menghancurkannya, dan mencoba melupakan semua ini seolah hanya mimpi buruk. Ia bisa membawa Chiko pergi jauh, memulai hidup baru dengan identitas baru. Tetapi sisi lain dari dirinya, sisi yang dipenuhi amarah dan luka pengkhianatan, menolak. Ia butuh tahu. Ia berhak tahu siapa sebenarnya pria yang tidur di sampingnya selama 10 tahun terakhir. Ia perlu memahami skala bahaya yang sedang mereka hadapi. Melarikan diri tanpa tahu apa yang mengejar mereka sama saja dengan berlari di dalam labirin yang gelap. Masalahnya adalah, bagaimana cara membukanya? Ia tidak membawa laptop. Menggunakan komputer di lobi motel terlalu berisiko dan terbuka. Ia membutuhkan tempat yang anonim. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Dalam perjalanan tanpa tujuan semalam, ia melewati sebuah ruko tua dengan papan nama neon yang berkedip-kedip, warnet 24 jam. Tempat seperti itu mungkin adalah pilihan terbaiknya. Ia membangunkan Chiko dengan lembut. Sayang, kita harus pergi sebentar. Tidak apa-apa, ibu akan terus bersamamu. Rasa takut langsung kembali terlihat di mata Chiko, tetapi ia mengangguk patuh. Kepercayaan penuhnya pada Naila adalah satu-satunya hal yang membuat Naila tetap waras. Ia tidak akan pernah meninggalkan Chiko sendirian, bahkan untuk 1 menit pun.
Mereka keluar dari motel secepat mungkin, masuk ke dalam mobil, dan Naila melaju menuju alamat yang samar-samar ia ingat. Warnet itu persis seperti yang ia bayangkan. Remang-remang, dipenuhi deretan bilik-bilik komputer, dan berbau asap rokok yang sudah lama menempel di dinding. Beberapa pemuda tampak tertidur di depan monitor mereka, sementara yang lain masih asyik bermain game daring meskipun hari sudah pagi. Suasananya begitu kontras dengan kehidupan Naila yang rapi dan teratur, tetapi anonimitasnya sempurna. Tidak ada yang peduli pada seorang ibu dan anak kecil yang datang di jam aneh seperti ini. Naila memilih sebuah bilik di sudut paling belakang, yang paling tersembunyi. Ia mendudukan Chico di kursi di sampingnya, lalu dengan jantung berdebar kencang, ia memasukkan flash drive itu ke dalam port USB. Sebuah ikon folder baru muncul di layar. Jari-jarinya terasa kaku dan dingin saat ia menggerakkan tetikus untuk mengkliknya. Folder itu terbuka, menampilkan isinya. Tidak ada dokumen pribadi atau foto keluarga. Hanya ada beberapa folder lain dengan nama-nama yang terdengar seperti nama proyek, Operasi Mutiara, Proyek Cincin Api, Aset. Rasa dingin yang familiar kembali menjalarinya. Dengan keraguan, ia mengklik folder pertama, Operasi Mutiara. Isinya membuat napas Naila tercekat. Di dalamnya ada puluhan berkas. Denah sebuah toko perhiasan mewah di pusat kota, jadwal pergantian penjaga keamanan, foto-foto detail letak kamera pengawas, bahkan spesifikasi teknis brankas penyimpanannya. Ini adalah rencana perampokan yang sangat terperinci. Naila dengan cepat membuka folder, Proyek Cincin Api, dan menemukan hal serupa. Namun kali ini targetnya adalah sebuah bank besar, lengkap dengan analisis titik lemah sistem alarmnya. Naila bersandar di kursinya, kepalanya terasa pening. Usman. Suaminya yang seorang arsitek. Tentu saja. Siapa lagi yang bisa merancang rencana serumit dan sedetail ini? Keahliannya dalam rancang bangunan telah ia gunakan untuk tujuan yang paling mengerikan. Pria yang membantunya memilih warna cat dinding ruang tamu ternyata adalah seorang dalang kriminal. Getaran tangannya semakin menjadi-jadi saat ia mengarahkan kursor ke folder terakhir. Aset. Folder ini berbeda. Isinya bukan denah, melainkan puluhan subfolder yang masing-masing diberi nama orang. Naila mengenali beberapa nama itu, seorang hakim agung yang terkenal tegas, seorang politisi yang sedang naik daun, bahkan seorang perwira tinggi kepolisian. Ia membuka salah satu folder secara acak, folder milik sang hakim. Isinya membuat perutnya serasa diaduk. Ada rekaman video tersembunyi yang menunjukkan sang hakim menerima suap, laporan transaksi keuangan ilegal, dan foto-foto memalukan yang bisa menghancurkan karir dan keluarganya dalam sekejap. Setiap folder berisi dosa dari orang-orang penting ini. Usman tidak hanya merampok bank, ia mengendalikan orang-orang berkuasa. Sindikat ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Lalu ia melihat sebuah subfolder di dalam aset yang bernama jaminan. Hatinya seolah berhenti berdetak. Dengan perasaan ngeri yang melumpuhkan, ia mengkliknya. Hanya ada satu berkas di dalamnya. Sebuah presentasi. Judulnya, Profil Aset, Naila Chico. Ia membukanya. Halaman pertama adalah fotonya dan Chico yang diambil di taman bermain, foto yang sama dengan yang Chico lihat. Halaman-halaman berikutnya adalah neraka. Ada jadwal kegiatan mereka sehari-hari yang ditulis dengan detail mengerikan. Jam berapa Chico berangkat sekolah dan rute mana yang biasa diambil antar jemput. Pukul berapa Naila biasanya pergi ke supermarket dan lorong mana yang menjadi favoritnya, bahkan daftar teman-teman dekat mereka. Disertai dengan foto-foto yang diambil secara diam-diam. Foto Naila sedang mendorong troli belanja, foto Chico sedang tertawa di halaman sekolah, foto mereka sedang makan es krim di taman. Mereka telah diawasi selama ini, setiap gerak-gerik mereka dipelajari dan didokumentasikan. Mereka bukan keluarga, mereka adalah subjek penelitian. Seluruh ilusi pernikahannya hancur berkeping-keping. Semua momen manis, semua kata-kata cinta, semua perhatian dari Usman kini terasa seperti kebohongan yang terencana. Ia bukanlah istri, ia adalah sebuah polis asuransi berwujud manusia. Tepat saat Naila hendak menutup semuanya, tidak sanggup lagi melihat, matanya menangkap satu folder terakhir yang belum ia buka. Letaknya sedikit di bawah folder, aset. Namanya terasa begitu mengerikan, Proyek Akhir. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan firasat buruk yang luar biasa mendorongnya untuk membukanya. Di dalamnya hanya ada satu berkas, sebuah berkas gambar teknis. Itu adalah denah rumah mereka. Naila menelusuri denah itu dengan matanya yang sudah basah oleh air mata. Semuanya akurat. Dapur tempat ia memasak setiap hari, ruang keluarga tempat mereka menonton film bersama, taman belakang tempat Chico bermain. Lalu ia melihatnya. Tanda silang merah yang dibuat dengan tebal di atas dua ruangan,
kamar tidurnya dan kamar tidur Chico. Dan di sudut kanan bawah denah itu, ada sebuah catatan kecil yang diketik rapi, dingin, dan tanpa emosi. Pembersihan aset. Minggu depan. Napas Naila terlepas dalam sebuah isakan tertahan. Pembersihan aset. Likuidasi. Mereka tidak hanya akan dijadikan jaminan. Mereka memiliki tanggal kedaluarsa. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia dan putranya akan dibersihkan. Dihapus. Dibungkam selamanya. Pelarian mereka dari rumah semalam bukanlah sebuah tindakan panik yang berlebihan. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja lari dari regu tembak mereka sendiri. Layar komputer di bilik warnet yang remang-remang itu padam, tetapi bayangan denah rumah dengan tanda silang merah yang mengerikan itu seolah terbakar permanen di retina mata Naila. Pembersihan aset. Minggu depan. Dua kata dan dua angka itu berputar-putar di kepalanya, menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Napasnya menjadi pendek dan cepat, seolah udara di ruangan yang pengap itu tiba-tiba menipis. Dunia di sekelilingnya meredup menjadi terowongan gelap, dan di ujungnya hanya ada wajah Usman yang tersenyum. Senyum yang kini terlihat seperti seringai iblis. Ia merasakan sebuah sentuhan kecil di lengannya. Ibu kenapa? Suara Chico yang cemas menariknya kembali dari jurang kepanikan. Naila menoleh dan melihat wajah putranya yang menatapnya dengan khawatir. Saat itu juga, sebuah kekuatan baru yang dingin dan tajam mengalir di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang pengkhianatan atau patah hati. Ini tentang bertahan hidup. Ini tentang memastikan anak laki-laki di hadapannya ini bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Kita pergi sekarang, kata Naila. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, datar dan tanpa emosi. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mencabut flash drive dari komputer, membayarnya di kasir tanpa menatap mata penjaga, dan menggandeng tangan Chico keluar dari warnet itu. Kembali di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia hanya duduk diam, mencengkeram setir, sementara pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Pilihan-pilihannya begitu terbatas, seolah ia berada di dalam sebuah ruangan yang dindingnya terus bergerak mendekat untuk menghimpitnya. Polisi bukan pilihan. Flash drive itu adalah buktinya. Nama-nama petinggi kepolisian yang ada di daftar gaji Usman menjamin bahwa melapor ke pihak berwajib sama saja dengan menyerahkan diri untuk dieksekusi. Ia tidak akan pernah sampai ke ruang interogasi. Ia dan Chico mungkin akan hilang dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis di tengah jalan. Keluarga dan teman-teman juga bukan pilihan. Menghubungi mereka hanya akan menyeret mereka ke dalam bahaya. Usman, atau lebih tepatnya sindikat naga hitam, tidak akan ragu untuk menggunakan mereka sebagai alat untuk memaksanya keluar dari persembunyian. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini bersama putranya. Ia menatap Chico yang duduk diam di sampingnya, terlalu takut untuk bertanya. Rasa putus asa yang pekat hampir menelannya. Siapa? Siapa yang bisa ia mintai tolong? Siapa di dunia ini yang masih berdiri di luar jangkauan kekuasaan Usman? Lalu, seperti sebuah bisikan dari masa lalu yang jauh, sebuah nama muncul di benaknya. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia dengar. Pak Tio. Naila teringat percakapannya dengan almarhum ayahnya, seorang jurnalis investigasi yang keras kepala. Ayahnya sering bercerita tentang seorang detektif polisi, satu-satunya teman sejatinya di dalam institusi yang korup itu. Pak Tio, seorang polisi dari generasi tua yang memegang teguh prinsip dengan keras. Ayahnya bilang, Pak Tio adalah dinosaurus, fosil hidup dari zaman ketika lencana masih berarti kehormatan. Ia dipaksa pensiun dini karena menolak untuk menutup kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, kasus yang sama yang sedang diselidiki oleh ayah Naila sebelum ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Ayahnya selalu berkata, jika semua polisi seperti Tio, negara ini akan selamat. Itu adalah pertaruhan terakhirnya. Sebuah harapan yang sangat tipis. Naila bahkan tidak tahu apakah Pak Tio masih hidup. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Pertama, ia harus membuang semua jejak digital. Ia mengemudi ke sebuah pusat perbelanjaan kecil, membuang ponsel lamanya ke tempat sampah, dan menggunakan sisa uang tunai yang ia miliki untuk membeli ponsel termurah dan beberapa kartu SIM prabayar dari sebuah kios kecil. Setiap langkah terasa seperti adegan dalam film mata-mata, sebuah kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia jalani. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan seseorang yang sudah lama menghilang dari peredaran? Ia tidak berani menggunakan internet lagi. Ia takut Usman bisa melacak aktivitasnya. Ia hanya punya satu petunjuk, satu lagi kenangan dari cerita ayahnya. Tio itu aneh, kata ayahnya suatu kali sambil tertawa. Di saat semua orang sibuk mengejar jabatan, dia lebih suka menghabiskan sore harinya di kedai kopi tua di pecinan, bermain catur dengan para pensiunan lainnya.
Naila tahu kedai kopi yang dimaksud. Kedai kopi, Sumber Rejeki, sebuah tempat legendaris yang seolah membeku dalam waktu. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mengemudikan mobilnya menuju kawasan pecinan yang padat. Ia menemukan tempat parkir yang agak jauh, lalu menatap Chiko. "Sayang, ibu harus turun sebentar. Kunci pintunya, jangan buka untuk siapapun. Ibu janji tidak akan lama." Chiko mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman yang jauh melampaui usianya. Kedai kopi Sumber Rejeki persis, seperti yang ia ingat dari kunjungannya bersama sang ayah bertahun-tahun lalu. Udara di dalamnya pekat oleh aroma kopi yang disangrai secara tradisional dan asap rokok kretek. Lantainya yang terbuat dari tegel kuno tampak kusam, dan perabotannya sudah tua namun terawat baik. Beberapa pria tua duduk berkelompok, sebagian bermain kartu, sebagian lagi asyik dengan papan catur mereka, sesekali membentak atau tertawa keras. Naila mendekati meja kasir, tempat seorang pria tua Tionghoa sedang menyeduh kopi dengan gerakan yang lambat dan penuh konsentrasi. "Permisi, Koh," sapa Naila dengan suara pelan. "Saya mencari seseorang. Namanya Pak Tio. Dulu dia polisi." Pemilik kedai itu mengangkat kepalanya, matanya yang sipit menatap Naila dengan tajam, menilai. "Tidak ada polisi di sini," jawabnya singkat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Hati Naila mencelos. Dia sudah pensiun. Dia teman lama ayah saya. Ayah saya sering cerita kalau Pak Tio suka main catur di sini. Keheningan menyelimuti meja kasir. Pemilik kedai itu berhenti mengaduk kopinya. Ia menatap Naila sekali lagi, lebih lama kali ini. Akhirnya, dengan sebuah anggukan kecil, ia menunjuk ke arah sudut paling belakang ruangan dengan dagunya. "Di pojok. Jangan membuat keributan." Naila mengucapkan terima kasih dan berjalan perlahan menuju sudut yang ditunjuk. Di sana, duduk sendirian di sebuah meja kecil, seorang pria tua sedang menatap papan catur di hadapannya. Ia tidak sedang bermain dengan siapapun. Bidak-bidak catur itu tersusun seolah ia sedang berada di tengah sebuah permainan yang rumit, bermain melawan dirinya sendiri. Pria itu tampak lebih tua dari yang Naila bayangkan. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Tetapi punggungnya masih tegap, dan saat ia mendongak karena merasakan kehadiran Naila, matanya berkilat tajam. Itu adalah mata seorang pengamat, mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak keburukan di dunia. "Permisi, apa benar dengan Bapak Tio?" tanya Naila ragu. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Naila, lalu melirik arah pintu, seolah memastikan Naila tidak diikuti. "Tergantung siapa yang bertanya," jawabnya akhirnya, suaranya serak dan berat. Saya Naila. Putri dari almarhum Hardiman." Mendengar nama itu, ekspresi Pak Tio sedikit berubah. Kekerasan di matanya sedikit melunak, digantikan oleh kilasan kenangan. "Hardiman?" Jurnalis keras kepala itu, gumamnya. "Aku turut berduka cita atas kepergiannya. Dia orang baik." Ia menunjuk kursi di hadapannya. "Duduklah." Naila duduk, tangannya yang berkeringat dingin diletakkannya di atas pangkuan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana cara menjelaskan mimpi buruk ini kepada orang asing? Bahkan jika orang itu adalah teman lama ayahnya? "Anda terlihat seperti sedang melarikan diri dari sesuatu," kata Pak Tio tiba-tiba, memecah keheningan. "Wajahmu pucat, dan kau terus melirik ke arah pintu setiap beberapa detik." Ketajaman analisisnya membuat Naila terkejut, tetapi sekaligus memberinya sedikit keyakinan. Pria ini bukan orang biasa. Saya dalam masalah besar, Pak." Naila memulai, suaranya bergetar. Ia pun menceritakan semuanya. Awalnya ia ragu-ragu, hanya memberikan garis besarnya saja. Tentang suaminya, tentang bagaimana anaknya melihat sesuatu di ruang bawah tanah, tentang pelarian mereka. Pak Tio mendengarkan tanpa interupsi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, hanya sesekali jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan pelan. "Suamimu, Usman, sang arsitek jenius itu?" tanya Pak Tio saat Naila selesai. "Aku pernah membaca tentangnya di koran. Karyanya dipuji di mana-mana." Naila mengangguk lemah. Di luar, dia sempurna. Tapi di dalam... Naila berhenti, tidak sanggup melanjutkan. "Kau harus memberiku lebih dari itu, Nak," kata Pak Tio dengan tenang. "Jika kau ingin aku membantumu, aku harus tahu apa yang sebenarnya kau hadapi." Dengan napas yang berat, Naila mengeluarkan flash drive dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja, di antara bidak-bidak catur itu. "Semuanya ada di sini, Pak. Semua kebusukannya." Ia pun menceritakan isi dari flash drive itu. Tentang rencana perampokan, tentang pemerasan terhadap pejabat-pejabat tinggi,
tentang daftar aset dan jaminan. Dan terakhir, tentang proyek akhir. Saat ia menyebutkan nama sindikat yang beberapa kali muncul di dalam dokumen-dokumen itu, nama, Naga Hitam, Naila melihat perubahan drastis pada diri Pak Tio. Pria tua itu menegakkan punggungnya. Kelelahan di wajahnya lenyap, digantikan oleh energi yang dingin dan berbahaya. Matanya yang tadi tajam kini menyala seperti bara api. Ia menatap Naila dengan intensitas yang membuat Naila merinding. Keheningan yang menyelimuti meja mereka kini terasa begitu berat dan penuh arti. Naga Hitam, desis Pak Tio, namanya diucapkan seperti sebuah kutukan yang sudah lama terpendam. Ia tidak lagi menatap Naila, melainkan menatap papan catur di hadapannya, seolah melihat medan perang yang sesungguhnya. Saya mengejar naga hitam selama 15 tahun terakhir karir saya, katanya, suaranya rendah dan penuh dengan kekecewaan masa lalu. Mereka seperti hantu. Mereka melakukan operasi yang bersih, nyaris sempurna. Tidak ada jejak, tidak ada saksi yang mau bicara. Kami tahu mereka ada, kami tahu mereka sangat berkuasa, merasuki setiap sendi pemerintahan dan penegak hukum. Tapi kami tidak pernah bisa menyentuh mereka. Kami bahkan tidak pernah tahu siapa pemimpinnya. Kami hanya punya julukan untuknya, Sang Arsitek, karena setiap kejahatan yang mereka lakukan dirancang dengan begitu brilian. Pak Tio akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Naila. Kilat di matanya kini bukan lagi sekadar bara, melainkan api yang berkobar. Saya selalu berpikir pemimpin mereka adalah penjahat tua yang licik, atau mungkin orang asing. Tapi seorang arsitek muda yang dielu-elukan media. Ia menggelengkan kepalanya pelan, sebuah senyum pahit tersungging di bibirnya. Kalau apa yang kamu katakan benar, Nak, katanya dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. Suamimu bukan sekadar anggota. Dia adalah hantunya. Dunia di luar kedai kopi yang remang-remang itu terasa tidak nyata. Hiruk-pikuk jalanan pecinan, suara klakson, dan teriakan para pedagang seolah menjadi latar belakang bisu bagi drama baru yang kini dimainkan oleh Naila. Duduk di seberangnya, Pak Tio bukan lagi sekadar pensiunan tua yang kesepian. Ia telah berubah menjadi seorang komandan di medan perang yang tak terlihat. Matanya yang tajam menganalisis setiap detail cerita Naila dengan ketenangan seorang ahli strategi. Pertama, kita harus berasumsi bahwa setiap langkahmu sejak meninggalkan rumah sudah diketahui, kata Pak Tio, suaranya tegas dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Mobilmu 100% sudah dipasangi pelacak. Ponsel lamamu, bahkan jika sudah kau buang, riwayat panggilannya bisa dengan mudah diakses oleh orang-orangnya. Motel tempatmu menginap semalam adalah jebakan maut yang menunggu untuk ditutup. Setiap kata yang diucapkannya menusuk Naila seperti pecahan es. Ia merasa begitu naif, begitu bodoh. Ia pikir ia sudah berhati-hati, tetapi di hadapan seorang dalang seperti Usman, semua tindakannya hanyalah gerakan amatir yang mudah ditebak. Pak Tio tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan ponsel tua dari sakunya, model lama yang hanya bisa digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan. Dengan beberapa panggilan singkat menggunakan istilah-istilah kode yang tidak Naila mengerti, ia mulai menggerakkan bidak-bidaknya. Kita harus bergerak sekarang. Tinggalkan mobilmu di sana. Anggap saja itu umpan. Kita akan keluar lewat pintu belakang. Mereka meninggalkan kedai kopi melalui dapur yang berbau tajam, keluar ke sebuah gang sempit yang becek dan penuh dengan tumpukan peti sayuran. Di ujung gang, sebuah bajai biru yang tampak reot sudah menunggu. Sopirnya seorang pria kurus dengan wajah tirus yang hanya mengangguk singkat pada Pak Tio. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Mereka berputar-putar melewati jalanan kecil yang padat, beberapa kali berganti kendaraan, dari bajai ke angkot, lalu ke sebuah mobil sedan tua yang sudah menunggu di sebuah pasar tradisional. Chico, yang dijemput Naila dari mobilnya yang ditinggalkan, hanya dia memeluk ibunya. Matanya yang lebar merekam semua kegilaan itu dengan kebingungan. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Sebuah rumah susun sederhana di pinggiran kota yang padat dan kumuh. Cat dindingnya sudah mengelupas di sana-sini, dan jemuran pakaian tergantung di setiap balkon seperti bendera-bendera kekalahan. Tempat itu begitu jauh berbeda dari lingkungan perumahan mewah Naila. Begitu berbeda hingga terasa seperti berada di negara lain. Inilah keuntungan utamanya, anonimitas total. Di tengah lautan manusia yang berjuang untuk hidup, tidak ada yang akan peduli pada seorang ibu dan anak yang baru pindah. Unit apartemen mereka kecil, hanya terdiri dari satu kamar tidur dan sebuah ruang tengah yang menyatu dengan dapur mungil. Perabotannya minim dan sudah usang. Tetapi saat Pak Tio mengunci pintu baja berlapis di belakang mereka, Naila untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir merasa bisa sedikit bernapas. Ini rumah aman, jelas Pak Tio. Milik seorang informan lama saya. Dia sudah meninggal. Tidak ada yang tahu tempat ini ada. Untuk sementara,
kalian akan aman di sini. Jangan keluar. Jangan buka jendela. Jangan bicara dengan siapapun. Malam itu, setelah memastikan Naila dan Chiko makan seadanya dari bekal yang ia bawa, Pak Tio duduk di meja dapur yang kecil dan mulai bekerja. Ia mengeluarkan sebuah laptop tua yang sudah dimodifikasi, dan dengan hati-hati menghubungkan flash drive milik Usman. Wajahnya yang berkerut disinari oleh cahaya monitor, dan selama berjam-jam ia hanya diam, menelusuri folder demi folder. Ekspresinya menjadi semakin kelam dengan setiap file yang ia buka, seolah ia sedang menatap langsung ke dalam jantung kegelapan. Sementara itu, di sebuah gria tawang mewah yang menghadap ke gemerlap lampu kota, Usman berdiri di depan jendela kaca yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Di tangannya, ia memegang segelas anggur merah yang mahal. Rumahnya yang seharusnya terasa hangat kini terasa dingin dan kosong. Kemarahannya bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang dingin, membeku, dan sangat fokus. Naila tidak hanya pergi. Ia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Flash drive itu adalah kunci kerajaannya, cetak biru dari semua operasinya. Ia sudah tahu mobil istrinya ditinggalkan di dekat pecinan. Timnya sudah memastikan mobil itu bersih. Tidak ada flash drive di dalamnya. Naila cukup pintar, atau cukup beruntung, untuk mencari bantuan. Ini membuat permainan menjadi lebih menarik. Usman menekan sebuah tombol di ponselnya, menghubungi kepala tim keamanannya. Dia sudah lepas dari radar kita. Lapor suara di seberang. Dia membuang ponselnya. Mobilnya ditinggalkan. Dia menghilang setelah masuk ke sebuah kedai kopi tua. Usman tersenyum tipis. Dia tidak menghilang. Dia hanya bersembunyi. Mulai permainan psikologis. Aku ingin dia tahu bahwa bersembunyi itu percuma. Aku ingin dia merasa tidak ada satupun sudut di dunia ini yang aman dariku. Keesokan harinya, teror itu dimulai. Naila sedang mencoba membuat Chiko tersenyum dengan cerita lucu ketika ponsel barunya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada teks, hanya sebuah gambar. Itu adalah foto dirinya dan Chiko saat mereka berjalan tergesa-gesa di gang belakang kedai kopi kemarin, diambil dari sebuah sudut di atas mereka. Jantung Naila serasa berhenti berdetak. Mereka terlihat. Pak Tio melihat foto itu dengan ekspresi tenang yang dibuat-buat. Ini gertakan. Dia ingin kau panik. Dia tidak tahu kita di mana, tapi dia ingin kau percaya bahwa dia tahu. Namun, pesan-pesan itu terus berdatangan. Sehari kemudian, sebuah foto lain. Kali ini foto Chiko yang sedang mengintip dari celah gorden di jendela apartemen. Foto itu diambil dari gedung di seberang jalan, menggunakan lensa tele yang kuat. Rasa aman yang baru mulai Naila rasakan hancur berkeping-keping. Mereka seperti tikus di dalam sangkar kaca. Permainan Usman menjadi semakin kejam dan personal. Pesan-pesan teks mulai masuk, campuran antara nostalgia yang manis dan ancaman yang terselubung. Aku sedang mendengarkan lagu pernikahan kita. Ingat betapa bahagianya kita hari itu, sayang. Pesan berikutnya datang beberapa jam kemudian. Aku harap Chiko baik-baik saja di tempat yang sempit seperti itu. Dia lebih terbiasa dengan kamarnya yang luas. Setiap pesan adalah serangan psikologis yang dirancang dengan sempurna untuk meruntuhkan mental Naila. Usman menggunakan kenangan indah mereka sebagai senjata, memutarnya menjadi sesuatu yang menyakitkan. Naila mulai meragukan segalanya, bahkan ingatannya sendiri. Ia merasa terkurung, tidak hanya di dalam apartemen kecil itu, tetapi juga di dalam kepalanya sendiri. Puncaknya terjadi pada hari keempat mereka di rumah aman. Terdengar ketukan di pintu. Naila dan Pak Tio membeku. Mereka tidak mengharapkan siapapun. Pak Tio mengintip dari lubang pintu. Seorang anak laki-laki pengantar barang berdiri di sana, membawa sebuah kotak kecil. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Pak Tio membuka pintu hanya selebar rantai pengaman dan mengambil paket itu. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada tulisan tangan yang rapi di atasnya, untuk Nyonya Usman. Jantung Naila berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Bagaimana bisa seseorang tahu ia ada di sini? Dengan tangan gemetar, Pak Tio membuka kotak itu. Isinya bukan bom atau senjata. Isinya adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi Naila. Sebuah kotak musik tua dari kayu, dengan ukiran bunga mawar di atasnya. Itu adalah hadiah yang diberikan Usman pada ulang tahun pernikahan pertama mereka. Hadiah yang Naila kira tersimpan aman di laci meja riasnya di rumah. Naila membuka tutup kotak musik itu dengan perasaan ngeri. Alunan melodi yang lembut dan familiar mulai mengalun, lagu yang selalu mereka anggap sebagai lagu mereka. Tetapi di dalam kotak itu, di atas bludru merah tempat seharusnya ada cincin, terlipat sebuah kertas kecil. Naila membukanya.
Hanya ada satu kalimat yang tertulis dengan tinta hitam yang elegan. Aku selalu bisa menemukanmu, sayang. Alunan melodi dari kotak musik itu akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Kotak kayu itu tergeletak di atas meja. Sebuah monumen kecil dari kehidupan Naila yang telah mati, kini diubah menjadi alat teror oleh tangan pria yang sama yang pernah memberikannya dengan penuh cinta. Naila menatap benda itu, napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak seolah diikat oleh rantai baja. Rasa aman yang rapuh yang sempat ia bangun di apartemen sempit itu telah hancur lebur. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Dinding-dinding ini bukan lagi benteng, melainkan hanya sebuah perhentian sementara sebelum sang Algojo datang. Dia tahu kita di sini, bisik Naila, suaranya nyaris tidak terdengar. Dia tahu persis di mana kita berada. Pak. Pak Tio berdiri diam, wajahnya sekeras batu. Ia menatap kotak musik itu dengan tatapan seorang ahli forensik yang memeriksa bukti kejahatan. Ini bukan sekadar pesan, Naila. Ini adalah deklarasi kekuasaan. Dia tidak hanya memberitahumu bahwa dia bisa menemukanmu, dia ingin kau tahu bahwa semua usahamu sia-sia. Dia ingin kau putus asa. Dan untuk sesaat, Naila memang merasa putus asa. Gelombang kepanikan yang dingin menyapu dirinya. Ia ingin menjerit, berlari, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Kemana lagi ia bisa lari? Jika Usman bisa mengirimkan paket ke sebuah apartemen tanpa nama di tengah lingkungan yang paling padat di kota ini, maka tidak ada lagi tempat di bumi ini yang aman baginya. Ia menoleh dan melihat Chiko berdiri di ambang pintu kamar, memeluk kusen pintu dengan erat. Anaknya tidak menangis, tetapi matanya yang lebar dan penuh ketakutan menatap lurus ke arah kotak musik itu. Ia mengerti. Dalam diamnya, ia mengerti bahwa monster yang mereka coba hindari telah menemukan jejak mereka. Naila melihat putranya, anak yang beberapa hari lalu masih tertawa riang sambil menyusun balok-balok mainan, kini berdiri kaku seperti seorang prajurit kecil yang menunggu serangan musuh. Wajahnya pucat, senyumnya hilang, kegembiraannya telah dicuri. Saat itulah sesuatu di dalam diri Naila bergeser. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan terasa begitu asing. Amarah. Amarah yang murni dan dingin. Amarah seorang ibu yang melihat anaknya hidup dalam teror. Usman tidak hanya mengancam nyawanya, ia telah merenggut masa kecil putranya. Dan itu adalah kejahatan yang tidak bisa Naila maafkan. Ia berhenti gemetar. Ia berjalan ke arah Chiko, berlutut di hadapannya, dan memegang kedua bahunya dengan lembut namun kokoh. Dengar, sayang, katanya, matanya menatap lurus ke mata putranya. Ibu tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Ibu janji. Lalu, ia berdiri dan berbalik menghadap Pak Tio. Wajahnya kini menunjukkan tekad yang keras seperti baja. Kita tidak bisa lari selamanya, Pak, katanya, suaranya mantap dan jelas, tidak lagi bergetar. Bersembunyi hanya menunda waktu. Dia akan selalu selangkah di depan kita. Dia akan terus menyiksa kita dari kejauhan sampai kita gila atau membuat kesalahan. Satu-satunya cara agar ini benar-benar berakhir adalah dengan menghentikannya. Kita harus melawannya. Pak Tio menatapnya lama. Matanya yang tajam seolah mencoba menembus ke dalam jiwa Naila. Melawan? Ulangnya dengan nada skeptis. Naila, kau harus mengerti apa yang kita hadapi. Ini bukan sekadar penjahat biasa. Usman adalah kepala dari organisasi kriminal paling licin di negara ini. Dia punya uang, kekuasaan, dan orang-orang di semua lini. Kita hanya bertiga. Seorang pensiunan, seorang ibu rumah tangga, dan seorang anak kecil. Ini bukan perlawanan, ini namanya bunuh diri. Lalu apa pilihan kita? Balas Naila tajam. Menunggu sampai orang-orangnya mendobrak pintu itu dan melaksanakan pembersihan aset? Menunggu sampai kita menjadi berita utama tentang kecelakaan gas yang tragis? Saya tidak akan membiarkan anak saya mati seperti itu. Saya lebih baik mati sambil melawan. Argumennya begitu kuat, begitu didasari oleh logika bertahan hidup yang paling mendasar, hingga Pak Tio tidak bisa membantahnya. Ia menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah membawa beban dari puluhan tahun karirnya yang penuh perjuangan sia-sia melawan korupsi. Baiklah, katanya akhirnya. Jika kita mau melawan, kita harus punya rencana yang sangat bagus. Naila menunjuk ke arah laptop di atas meja, tempat flash drive itu masih terpasang. Ini satu-satunya senjata kita. Semua rahasianya, semua kelemahannya, ada di dalam benda ini. Mereka pun duduk bersama di meja dapur yang sempit itu, secercah harapan mulai menerangi keputusasaan mereka. Selama berjam-jam, mereka memeras otak, menyusun strategi.
Mereka tidak bisa menyerahkan flash drive itu begitu saja ke polisi atau media. Usman akan tahu dalam hitungan menit, dan sebelum beritanya tersebar, mereka berdua sudah akan mati. Mereka harus memancing Usman keluar dari sarangnya. Mereka harus menjebaknya. Kita akan gunakan ini sebagai umpan, kata Naila. Idenya mulai terbentuk. Saya akan menghubunginya. Saya akan berpura-pura sudah hancur. Saya akan bilang saya menyerah. Saya akan menawarkan kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Tanya Pak Tio, alisnya terangkat. Saya akan menukar flash drive ini dengan kehidupan kami, lanjut Naila. Adrenalin membuatnya berpikir jernih. Saya akan minta sejumlah uang, identitas baru, dan jalan keluar yang aman dari negara ini untuk saya dan Chico. Ini akan masuk akal baginya. Dia akan berpikir bahwa dia akhirnya berhasil mematahkan semangat saya. Pak Tio mengangguk pelan, mulai melihat logika dalam rencana itu. Itu akan memainkan arogansinya. Dia akan merasa menang. Saat mereka terus membahas detail lokasi dan waktu, Chico, yang sejak tadi duduk diam di sofa sambil mendengarkan, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya kecil, tetapi penuh dengan keyakinan yang mengejutkan. Ayah tidak akan percaya kalau orang lain yang mengambil flash drive itu, Bu, katanya. Naila dan Pak Tio menoleh ke arahnya, terkejut. Ayah sangat sombong. Dia tidak suka berbagi, lanjut Chico, mengulangi kata-kata yang mungkin sering ia dengar. Dan dia tidak percaya pada siapapun. Dia pasti mau mengambilnya sendiri. Lalu, Chico menambahkan sebuah detail penting, sebuah ingatan yang muncul dari percakapan orang dewasa yang pernah ia dengar sepintas lalu. Dulu Chico pernah dengar ayah marah-marah di telepon sama orang yang namanya Kaisar. Ayah bilang Kaisar itu ular yang selalu ingin merebut wilayahnya. Mata Pak Tio langsung berbinar. Kaisar. Tentu saja. Itu julukan untuk pemimpin sindikat saingan mereka di pelabuhan. Mereka sudah berperang secara diam-diam selama bertahun-tahun. Naila menatap putranya dengan takjub. Sebuah ide cemerlang terbentuk dari pengamatan polos seorang anak. Chico benar, kata Naila. Matanya kini menatap Pak Tio dengan semangat baru. Saya akan menambahkan satu syarat. Saya akan memberitahunya bahwa jika dia tidak datang sendiri, jika saya melihat ada satu orang saja bersamanya, kesepakatan batal. Dan saya akan langsung pergi menemui Kaisar dan memberikan flash drive ini secara cuma-cuma. Itu akan menghancurkan kerajaannya. Rencana itu kini sempurna. Jebakan itu tidak hanya mengumpan Usman keluar, tetapi juga memaksanya untuk datang sendirian, memisahkannya dari pasukan pengawalnya. Itu adalah serangan langsung pada dua kelemahan terbesarnya, kesombongan dan paranoidnya. Dia tidak akan mengambil risiko membiarkan rahasia terbesarnya jatuh ke tangan musuh bebuyutannya. Pak Tio tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Itu bukan senyum yang hangat, melainkan senyum puas seorang pemburu yang telah menemukan cara untuk memancing seekor harimau keluar dari guanya. Anakmu jenius, katanya pada Naila. Rencana ini berbahaya, sangat berbahaya. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya. Pak Tio segera bergerak. Ia menghubungi beberapa nomor dari ponsel tuanya. Mereka adalah sisa-sisa kontaknya yang masih bersih, orang-orang yang berutang budi padanya, para polisi di unit lapangan yang juga muak dengan para atasan mereka yang korup. Ia tidak bisa mengerahkan pasukan besar, hanya sebuah tim kecil yang solid dan bisa dipercaya. Rencana perlawanan telah ditetapkan. Takdir mereka akan ditentukan dalam satu pertemuan. Naila mengambil ponsel barunya, menatap layar yang gelap. Tangannya sedikit gemetar saat ia mencari nomor yang ia tahu di luar kepala. Nomor suaminya. Nomor musuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Saatnya untuk berhenti menjadi mangsa. Saatnya untuk menjadi pemburu. Keheningan di apartemen kecil itu terasa begitu pekat saat Naila menekan tombol panggil. Setiap bunyi nada sambung yang terdengar di telinganya, terasa seperti dentuman lonceng kematian. Setelah 3 kali berdering, panggilan itu dijawab. Tidak ada sapaan hangat, halo, sayang, seperti biasanya. Hanya keheningan di seberang sana, sebuah keheningan yang penuh dengan penantian dan kekuasaan. Usman, kata Naila, mencoba keras agar suaranya terdengar pecah dan putus asa. Ia telah berlatih dengan Pak Tio, tetapi menghadapi kenyataan ini terasa jauh lebih sulit. Naila, jawab suara Usman, halus dan dingin seperti sutra yang menutupi sebilah pisau. Aku tahu kau akhirnya akan menelepon. Permainan petak umpetmu sudah selesai? Naila memejamkan matanya, menahan gelombang amarah yang naik. Ia harus memainkan perannya. Aku lelah, Usman. Aku tidak bisa lari lagi. Kau menang.
Setiap kata terasa seperti abu di mulutnya. Terdengar tawa kecil yang merendahkan di seberang sana. Aku selalu menang. Sayang, seharusnya kau tahu itu sejak awal. Sekarang, katakan padaku di mana flash drive itu. Aku akan memberikannya padamu, kata Naila, suaranya bergetar. Tapi aku punya syarat. Berikan aku uang, cukup untuk memulai hidup baru. Berikan aku dan Ciko identitas baru dan jalan keluar yang aman dari negara ini. Setelah kami mendarat di negara tujuan, seseorang yang kupercaya akan memberimu petunjuk lokasi flash drive itu. Itu adalah umpan pertama. Usman tertawa lagi, lebih keras kali ini. Kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku? Berikan saja benda itu, Naila. Mungkin aku akan berbaik hati dan membuat pembersihan aset MU cepat dan tidak menyakitkan. Jantung Naila mencelos mendengar betapa mudahnya Usman mengakui rencana pembunuhan mereka. Tapi ia harus tetap pada rencana. Kalau begitu, sepertinya aku tidak punya pilihan lain, kata Naila, memasukkan nada keputusasaan terakhir ke dalam suaranya. Aku dengar sainganmu yang bernama Kaisar akan membayar sangat mahal untuk informasi di dalamnya. Keheningan total di ujung telepon. Tawa itu lenyap seketika. Naila bisa membayangkan wajah Usman yang mengeras, arogansinya terusik oleh ancaman yang paling ia takuti. Jangan berani-beraninya kau menyebut nama itu, desis Usman, suaranya kini penuh dengan racun. Aku tidak punya pilihan, seru Naila, kini memasukkan nada panik. Aku akan menemuimu. Aku akan memberikan flash drive itu langsung kepadamu. Tapi kau harus datang sendiri. Benar-benar sendiri. Jika aku melihat bayangan orang lain, bahkan dari jarak 1 kilometer, kesepakatan batal. Aku akan langsung pergi ke pelabuhan dan menyerahkan ini pada orang-orang Kaisar. Aku bersumpah, Usman. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Usman menjawab dengan nada yang tajam dan terkendali. Baik. Di mana dan kapan? Dermaga tua di ujung pelabuhan. Besok saat fajar. Datang sendiri, atau kau akan kehilangan segalanya, kata Naila, lalu tanpa menunggu jawaban, ia langsung mematikan teleponnya. Tangannya gemetar hebat, dan ponsel itu jatuh dari genggamannya ke lantai. Malam sebelum pertemuan terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Naila. Pak Tio sudah pergi untuk memberikan pengarahan terakhir pada tim kecilnya. Naila hanya berdua dengan Ciko di apartemen yang sunyi itu. Ia memeluk putranya di tempat tidur, mencoba memberinya kekuatan padahal dirinya sendiri merasa hancur. Besok semuanya akan selesai, sayang, bisiknya sambil membelai rambut Ciko. Setelah ini, tidak akan ada yang mengejar kita lagi. Kita bisa pergi ke pantai, makan es krim, seperti dulu. Ciko tidak menjawab, ia hanya memeluk ibunya lebih erat. Naila tahu bahwa sebagian dari diri putranya telah hilang selamanya di ruang bawah tanah itu. Kepolosan masa kecilnya telah direnggut. Fajar baru akan menyingsing saat Pak Tio kembali. Mereka berangkat dalam kegelapan. Ciko dititipkan pada seorang wanita parubaya berwajah ramah namun bermata waspada, salah satu orang kepercayaan Pak Tio, di sebuah lokasi yang jauh dari dermaga. Perpisahan mereka singkat namun menyakitkan. Naila memeluk Ciko erat, menanamkan ciuman di keningnya, dan berjanji akan segera kembali. Dermaga tua itu adalah tempat yang sempurna untuk sebuah konfrontasi. Ratusan peti kemas yang berkarat menjulang seperti gedung-gedung pencakar langit yang terlupakan, menciptakan labirin bayangan dan tempat persembunyian. Udara terasa dingin dan berbau asin, bercampur dengan aroma karat dan ikan busuk. Suara ombak yang menghantam tiang-tiang kayu dermaga yang lapuk menjadi satu-satunya musik pengiring. Pak Tio menunjukkan posisi timnya kepada Naila. 2 orang penembak jitu di atas salah satu peti kemas tertinggi, 3 orang lagi bersembunyi di antara tumpukan drum kosong, siap bergerak. Mereka semua adalah orang-orang terbaik yang tersisa, bisik Pak Tio. Mereka akan bergerak begitu Usman memegang tas berisi flash drive palsu itu. Itu adalah sinyalnya. Pak Tio memberinya sebuah alat kecil seukuran kancing. Tombol panik. Tekan jika kau merasa ada yang salah sebelum sinyal diberikan. Naila mengangguk, memasukkan alat itu ke dalam sakunya. Lalu, ia berjalan sendirian menyusuri dermaga kayu yang berderit, menuju titik pertemuan di ujung, di mana dermaga itu bertemu dengan lautan yang kelabu. Ia berdiri di sana, tas selempang kecil di bahunya, angin laut meniup rambutnya dengan kasar. Ia merasa begitu kecil, begitu terbuka, begitu rentan. Matahari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, mewarnai langit dengan sapuan warna oranye dan ungu. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam mewah muncul di pangkal dermaga, cahayanya menembus kabut pagi. Mobil itu berhenti. Pintu pengemudi terbuka. Usman keluar dari mobil. Ia tampak tenang dan berkuasa seperti biasanya,
mengenakan setelan mahal yang rapi seolah ini hanyalah pertemuan bisnis biasa. Ia berdiri sejenak di samping mobilnya, matanya menyapu seluruh area dermaga. Lalu, ia mulai berjalan ke arah Naila. Sendirian. Jantung Naila berdebar di dalam rusuknya seperti burung yang terperangkap. Rencananya berhasil. Usman datang sendiri. Ia terus berjalan mendekat. Setiap langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kau terlihat lelah, Naila," katanya saat ia sudah cukup dekat, suaranya terdengar jelas di tengah desau angin. "Tapi kau membuat pilihan yang tepat." Naila tidak menjawab, ia hanya menatap suaminya, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang pernah ia cintai di dalam mata yang dingin itu. Tidak ada apa-apa di sana. Usman semakin dekat. 20 meter. 15 meter. Pak Tio dan timnya pasti sudah bersiap. Jari Naila sudah dekat dengan tombol panik di sakunya. Saat itulah, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kilatan cahaya yang aneh, hanya sepersekian detik. Bukan dari laut, bukan dari langit. Itu berasal dari mobil Usman yang diparkir di kejauhan. Naila menyipitkan matanya. Saat itulah ia melihatnya. Refleksi dari kaca spion samping mobil. Kaca spion itu sedikit miring ke bawah, dan untuk sesaat, Naila bisa melihat pantulan dari area di samping mobil yang tidak terlihat dari posisinya. Di dalam pantulan kecil itu, ia melihat sebuah gerakan. Pintu belakang mobil di sisi yang berlawanan terbuka tanpa suara. Dua sosok berpakaian serba hitam keluar dengan cepat dan membungkuk, menggunakan badan mobil sebagai perlindungan, sebelum akhirnya menyelinap tanpa suara ke balik tumpukan peti kemas terdekat. Napas Naila tercekat di tenggorokannya. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Dia tidak datang sendiri. Dia berbohong. Ini bukan negosiasi. Ini adalah eksekusi. Jebakan yang ia siapkan dengan susah payah ternyata adalah sebuah jebakan lain yang sudah disiapkan untuknya. Dunia seolah bergerak dalam gerak lambat. Refleksi di kaca spion itu, dua bayangan yang menyelinap ke dalam labirin peti kemas, telah mengubah segalanya. Angin laut yang dingin kini terasa seperti embusan napas kematian di leher Naila. Jebakannya telah gagal. Lebih buruk lagi, ia kini berdiri di tengah-tengah perangkap yang jauh lebih mematikan, yang dirancang oleh seorang ahli strategi yang kejam. Jarak antara dirinya dan Usman hanya tinggal beberapa meter. Sebuah ruang kosong yang dipenuhi dengan pengkhianatan dan kebohongan selama 10 tahun. Usman berhenti tepat di hadapannya, hanya berjarak 2 lengan. Senyumnya masih tersungging, senyum kemenangan yang membuat Naila mual. "Kau tampak ketakutan, sayang," katanya dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Tidak perlu takut. Semuanya akan berakhir dengan cepat." Naila tidak punya waktu untuk panik. Adrenalin yang dingin dan tajam membanjiri sistemnya, menyingkirkan semua emosi kecuali satu, naluri untuk bertahan hidup. Jari-jarinya sudah berada di saku, menyentuh permukaan dingin tombol panik. Tapi ia belum menekannya. Menekannya sekarang berarti memulai baku tembak, dan ia berada di posisi yang paling tidak menguntungkan. Terjebak di antara Usman di depan dan dua pembunuhnya yang bersembunyi di suatu tempat di belakangnya. "Di mana flash drive-nya, Naila?" tanya Usman, senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ketidaksabaran. Naila harus mengulur waktu. Ia harus mengubah dinamika situasi ini. Ia balas menatap mata Usman, membiarkan suaminya melihat ketakutan di matanya, tetapi ia menambahkan sesuatu yang lain di sana, sebuah kilatan kebencian yang murni. "Kau tidak akan pernah mendapatkannya," desis Naila, suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Ekspresi Usman mengeras. "Jangan bermain-main denganku, Naila. Kau tidak punya kartu lagi untuk dimainkan." "Oh, aku punya," sahut Naila, otaknya bekerja dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melirik sekilas ke arah tumpukan peti kemas di belakang Usman, tempat ia tahu beberapa orang dari tim Pak Tio bersembunyi. Ia harus memberi mereka sinyal bahwa rencananya telah berubah. "Kau pikir aku sebodoh itu datang ke sini sendirian? Kau pikir aku akan membawa satu-satunya senjataku ke tempat eksekusiku sendiri?" Kebingungan melintas di wajah Usman. Jelas sekali ia tidak menduga akan ada perlawanan verbal seperti ini. Ia mengira akan bertemu dengan seorang wanita yang sudah hancur dan siap menyerah. "Apa maksudmu?" tanya Usman, nadanya waspada. Tepat pada saat itu, Naila mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Ia berteriak sekuat tenaga, suaranya dibawa oleh angin laut ke seluruh penjuru dermaga. "Sekarang." Itu bukan sinyal yang telah disepakati, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Teriakan itu mengejutkan semua orang. Usman tersentak mundur selangkah. Dan dari balik persembunyian mereka, tim Pak Tio bergerak.
3 pria berpakaian gelap muncul dari balik drum-drum kosong, senjata teracung, bergerak maju dengan formasi yang terlatih. Pada saat yang sama, 2 pembunuh bayaran Usman juga keluar dari persembunyian mereka di belakang Naila, menyadari bahwa penyamaran mereka telah terbongkar. Senjata mereka langsung terarah pada Naila. Terjadi kebuntuan yang sangat menegangkan. Sebuah meksican standoff di bawah langit fajar yang kelabu. Naila berdiri di tengah, napasnya tertahan. Di depannya ada Usman, kini tanpa senyum, wajahnya tegang karena amarah. Di belakangnya, 2 moncong senjata siap memuntahkan peluru. Dan di sekeliling mereka, tim Pak Tio yang kalah jumlah mencoba mencari celah. Kau membawa polisi. Usman mendesis, matanya menyala-nyala karena murka. Kesalahan besar, Naila. Kesalahan fatal. Ia memberi isyarat kecil dengan kepalanya kepada 2 anak buahnya. Naila tahu apa artinya itu. Habisi dia. Ia memejamkan matanya, menunggu rasa sakit yang menusuk. Namun, tidak ada suara tembakan yang diarahkan padanya. Sebaliknya, ia mendengar suara Usman yang terkejut. Apa yang kalian lakukan? Naila membuka matanya. Sesuatu yang sama sekali tidak terduga sedang terjadi. 2 anak buah Usman, 2 pembunuh yang seharusnya menjadi algojonya, tidak lagi mengarahkan senjata mereka ke Naila atau ke tim Pak Tio. Mereka mengarahkan senjata mereka lurus ke arah Usman. Wajah Usman pucat pasi, topeng kekuasaannya retak oleh kebingungan dan pengkhianatan. Kalian gila? Bentaknya pada anak buahnya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka di pipinya, maju selangkah. Ia mengabaikan tim Pak Tio sepenuhnya, fokusnya hanya pada Usman. Perintah baru, bos, katanya dengan nada mengejek. Kau sudah membuat terlalu banyak kekacauan. Hampir saja kau menghancurkan seluruh organisasi dengan kecerobohanmu ini. Naila menatap dengan tak percaya. Ini adalah kudeta. Di tengah-tengah operasinya sendiri, sang raja digulingkan oleh pion-pionnya. Pria dengan bekas luka itu kemudian menoleh ke arah Naila. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Bos besar sudah muak dengan caramu yang hampir menghancurkan segalanya. Katanya, seolah sedang berbicara pada Usman, tetapi matanya tertuju pada Naila. Ia mengulurkan tangannya yang bebas. Serahkan flash drive itu. Bos besar yang baru ingin melihat isinya. Kau bisa pergi. Urusan kami hanya dengan dia. Otak Naila berputar. Bos besar? Jadi Usman bukanlah puncak dari piramida ini? Ia hanyalah seorang manajer tingkat tinggi, seorang arsitek yang bisa diganti? Kebenaran itu hampir sama mengejutkannya dengan pengkhianatan yang baru saja terjadi. Sindikat naga hitam jauh lebih besar dan lebih terstruktur dari yang pernah dibayangkan oleh Pak Tio sekalipun. Usman tertawa, sebuah tawa serak yang penuh dengan keputusasaan. Kalian pikir kalian bisa menyingkirkanku begitu saja? Aku yang membangun semua ini. Kau hanya membangun cetak birunya, sahut pria kedua. Flash drive itu sekarang milik kami. Tiba-tiba, situasi yang sudah tegang meledak menjadi kekacauan total. Salah satu penembak jitu Pak Tio, melihat kesempatan saat para pembunuh itu lengah dan fokus pada Usman, melepaskan tembakan. Pelurunya mengenai bahu pria dengan bekas luka itu, membuatnya terhuyung mundur. Saat itulah neraka pecah. Baku tembak meletus di seluruh dermaga. Suara tembakan yang memekakan telinga bergema di antara peti-peti kemas, memantul dari permukaan logam dan air laut. Tim Pak Tio, meskipun kalah jumlah, menggunakan taktik gerilya, berlindung dan menembak dari posisi-posisi yang strategis. Para pengkhianat itu, yang terjepit di antara tim Pak Tio dan bos mereka yang kini menjadi musuh, membalas tembakan dengan membabi buta. Di tengah semua itu, Usman, melihat kesempatan dalam kekacauan, berbalik dan mulai berlari. Bukan untuk melawan, tetapi untuk kabur. Semua arogansinya lenyap, digantikan oleh insting pengecut untuk menyelamatkan diri. Ia berlari menyusuri dermaga, menuju mobilnya. Naila, yang sejak tadi tiarap di lantai kayu dermaga yang kasar, melihatnya. Amarah memberinya kekuatan. Ia tidak akan membiarkan pria itu lolos. Tidak setelah semua yang telah ia lakukan. Ia bangkit dan mulai mengejarnya. Dermaga tua itu telah berubah menjadi medan perang. Desingan peluru membelah udara pagi, menciptakan percikan api saat menghantam logam peti kemas. Di tengah kekacauan itu, hanya ada 2 orang yang seolah berada di dunia mereka sendiri. Naila yang berlari dengan tekad membara, dan Usman yang berlari dengan kepanikan seorang raja yang kehilangan tahtanya. Usman lebih cepat. Ia berhasil mencapai mobilnya, tangannya merogoh saku jasnya yang mahal untuk mencari kunci. Naila tahu ia tidak akan bisa mengejarnya. Ia hanya beberapa detik lagi akan kehilangan Usman selamanya.
Pria itu akan menghilang, memulai hidup baru di suatu tempat dengan kekayaan haramnya, sementara Naila dan Chiko akan selamanya hidup dalam ketakutan, menoleh ke belakang setiap saat. Saat itulah, dari tempat persembunyiannya yang aman bersama salah satu anak buah Pak Tio, Chiko melihat semuanya. Ia melihat ayahnya berlari, ia melihat ibunya mengejar. Ketakutan yang selama ini membelenggunya pecah, digantikan oleh sebuah keberanian murni yang hanya bisa dimiliki oleh seorang anak yang ingin melindungi ibunya. Ia melihat celah, sebuah kesempatan kecil. Ayah menjatuhkan kuncinya. Teriakan Chiko terdengar nyaring dan jelas, melengking di atas suara tembakan. Itu adalah sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan kecil yang cerdik dan brilian. Teriakan itu sampai ke telinga Usman. Secara refleks, nalurinya mengalahkan logikanya. Ia berhenti berlari. Tangannya yang sedang merogoh saku langsung menepuk-nepuk seluruh sakunya dengan panik. Matanya menatap ke tanah di sekelilingnya, mencari kunci yang tidak pernah jatuh. Jeda sepersekian detik itu sudah lebih dari cukup. Pak Tio, yang muncul dari balik tumpukan ban bekas, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk pria seusianya, ia menerjang Usman. Bukan dengan tembakan, melainkan dengan sebuah bantingan keras yang menjatuhkan Usman ke tanah. Kunci mobil yang sebenarnya masih ada di saku Usman terlempar keluar dan berdesing di atas lantai dermaga. Pada saat yang hampir bersamaan, baku tembak mereda. Tim Pak Tio yang terlatih berhasil melumpuhkan sisa anak buah Usman yang berkhianat. Sirene polisi mulai terdengar di kejauhan, semakin lama semakin keras. Tim cadangan yang telah disiagakan oleh Pak Tio akhirnya datang. Permainan telah berakhir. Usman terbaring di tanah, di borgol, wajahnya yang tampan kini lecet dan kotor. Topengnya telah hancur. Saat ia digiring melewati Naila, ia menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan atau arogansi di matanya. Hanya kekosongan. Tatapan kekalahan total dari seorang pria yang memiliki segalanya dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Berkat pengkhianatan anak buahnya dan data dari flash drive itu, polisi berhasil membongkar seluruh jaringan sindikat naga hitam hingga ke akarnya. Bos besar, yang sebenarnya, seorang konglomerat tua yang selama ini bersembunyi di balik citra seorang dermawan, berhasil ditangkap. Ternyata, ia sudah lama ingin menyingkirkan Usman yang dianggapnya terlalu ambisius dan ceroboh. Kudeta di dermaga itu adalah rencananya, yang secara tidak sengaja dihancurkan oleh kedatangan tim Pak Tio. Roda karma telah berputar dengan cara yang aneh dan ironis. Beberapa bulan kemudian, langit biru cerah membentang di atas sebuah kota kecil di tepi pantai. Udara terasa hangat dan dipenuhi aroma garam. Naila duduk di atas tikar piknik, memperhatikan Chiko yang berlari-lari di pasir, tertawa riang sambil mengejar seekor anjing kecil. Usman divonis penjara seumur hidup dalam sebuah persidangan yang tertutup untuk umum demi keamanan nasional. Kerajaannya telah runtuh, kekayaannya disita oleh negara. Namanya lenyap dari berita, seolah tidak pernah ada. Naila dan Chiko, dengan bantuan Pak Tio, memulai hidup baru di bawah program perlindungan saksi. Mereka memiliki nama baru, identitas baru, dan yang terpenting, masa depan yang baru. Luka dari masa lalu masih ada, tentu saja. Terkadang di tengah malam, Naila masih terbangun dari mimpi buruk. Tetapi setiap pagi, saat ia melihat senyum di wajah Chiko, senyum yang akhirnya kembali, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia menatap Chiko yang kini sedang membangun istana pasir dengan gembira. Anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Pahlawan kecilnya. Peringatan gemetarnya di ruang bawah tanah hari itu, bukan hanya menyelamatkan nyawa mereka. Itu telah memicu serangkaian peristiwa yang meruntuhkan sebuah kerajaan kejahatan. Sebuah ombak kecil datang dan menyapu sebagian istana pasir Chiko. Chiko tidak menangis. Ia hanya tertawa, lalu mulai membangunnya kembali, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Naila tersenyum. Badai telah berlalu. Fajar yang baru telah tiba. Mereka selamat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar bebas. 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 Mereka benar-benar bebas.
bebas. Eka benar-benar 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 bebas.